dia omong bego terang apa. Tapi Gustur dinyak buta mata buta hati kita nggak terima. Gimana? Rizik tuh Rizik Syihab ngaku turunan atau cangkemnya orang kaya baik, kelakuan orang kaya baik, nek bener loh, nek bener turunannya buh turunannya Nabi Muhammad lah buh. Nih, jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu, suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad, supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu. Karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama. Dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai, itu nggak pernah ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana, berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Jangan membuat kami warga Nusantara asli memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datangi satu tempat sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan, jangan, jangan. Apa urusan Anda dengan Jokowi? Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati? Ya? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufu-fafa, segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Yel-yel yang Anda nyanyikan itu receh sekali. Itu sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib, kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golok, serukan saja kepada para pengikut Anda, ex-FPI gitu. Jangan serukan kepada umat Islam, karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Provokasi umat Islam di Indonesia.
Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan soal menjadi warga negara istimewa di NKRI sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama, tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Rizik. Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalau umat Islam bersatu, habaib bersatu, kiai bersatu, tuan-tuan guru bersatu, maka insya Allah umat Islam akan maju, saudara. Umat Islam akan jaya, Indonesia akan jaya, Indonesia akan maju, Indonesia akan berkah. Tapi kalau dua pilar utama umat ini sudah dibenturkan, sudah diadu domba, sudah dibentur-benturkan, maka tidak lain dan tidak bukan yang membentur-benturkan ingin menghancurkan umat Islam, jangan ingin menghancurkan NKRI, saudara, yang luar biasa ini. Oleh karena itu, mari saya serukan semuanya, mari rapatkan barisan. Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalian itu yang provokasi. Kalian itu yang mengklaim kemerdekaan Indonesia. Kalian itu yang bilang kiai-kiai bodoh. Sekarang kalian balik. Seakan-akan orang Indonesia, ulama Indonesia, kiai Indonesia, ustadz Indonesia memusuhi kalian. Padahal kalian sendiri yang membangun permusuhan itu. Lu memang bangsat ya. Kita diinjak-injak, ulama kita direndahkan, ulama kita dihina. Apa kata beliau? Kaki Habib yang ahli zina, yang gila, yang bodoh lebih utama daripada kepalanya 70 ulama. Drocok apa orang? Drocok apa orang? Ulama dihina, ulama yang terendahkan, lalu kita diam saja. Sunat maning bae. Ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit. Wong Pekalongan, waniya aja, wedi aja. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali. Drocok, ora wedi dosa sama sekali. Pecine ora ucul, warnane putih, ngalor ngidul sarungan, sorbanan nempel dan guluk, ternyata asu-asu. Sekarang lagi ramai pembahasan mengenai Habib palsu, Habib tipu-tipu, mengaku turunan Rasulullah, datang ke Indonesia dari negeri Timur Tengah hanya bermodalkan pengakuan sebagai cucu Nabi. Yang jadi pertanyaan, banyak Habib-Habib yang mengaku cucu beliau. Dan kenapa Habib-Habib palsu itu banyak datang ke Indonesia? Karena mereka tahu persis bahwa Muslim di Indonesia paling mudah dibodohi. Dan mereka tahu persis kalau mau jualan ayat datang ke Indonesia pasti laku. Cukup bermodalkan hidung mancung, pakai daster, sampai di Indonesia kau dianggap ulama besar. Karena Muslim di Indonesia yang penting menggunakan bahasa Arab dianggapnya doa. Akhlaknya masuk Islam semua, orang Mekah masuk Islam semua hanya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada balas dendam, dipuji oleh Allah. Fa'fu anhum, Muhammad maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jalur pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kan jalur dua, Allah maafir ahli Makkah, Allah maafir sukani Makkah. Ya Allah, panjenengan ampura dosa penduduk kota Mekah. Panjenengan saged panjenengan saged. Sing nipu kula 5 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane saged. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad, seandainya kamu congkak Muhammad, sombong kasar, lan faddu min haulik,
niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong. Itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Saja Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, wow pentung, takbir. Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau itu macam apa? Dia omong bego macam apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Ngaku turunan itu cangkemnya orang kaya baik, kelakuan orang kaya baik. Nek bener turunannya ku, buh turunannya Nabi duduk lah buh. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Nah Kanjeng Nabi mau ngapura, memaafkan orang Mekah dan mendoakan orang Mekah agar diampuni dosanya, maka orang Mekah semua masuk Islam. Seandainya orang Mekah kasar, seandainya Kanjeng Nabi kasar, niscaya orang Mekah tidak akan masuk Islam. Niscaya akan lari membenci agama Islam. Begitu pula para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo yang nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Nggak ada itu. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Pemalang terutama Kecamatan Beji tunjukkan akhlakul karimah. Siap? Satu aja. Akhlaknya Kanjeng Nabi sidik, jujur. Sagen niru. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri tegak lillahi ta'ala. Sadiqul aqwali wal kalim, nek ngomong jujur, ngendikane jujur, boten nate bohong. Panjenengan nate bohong? Si. Yang paling banyak bohong tuh istri apa suami? Saya tanya dulu ibu-ibu. Yang kadang-kadang sering bohong tuh istri apa suami? Suami. Yang sering bohong istri apa suami? Dua-duanya enggak sering bohong, dua-duanya ini. Kanjeng Nabi buat nate bohong. Namanya sifat sidik. Apa? Enggak sembarangan loh. Enggak sembarangan nih. Diomongkan ringan banget, enteng banget diomongkan. Tapi konsekuensinya luar biasa. Kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela. Apa sebabnya? Sifat sidik hilang. Buatan enggak ada sifat. Saniki berita korupsi miliaran buatan heran. Bukan berita, berita pejabat korupsi selawe miliar, bukan berita. Ratusan triliun. Pertamina, Patraniaga. Korupsinya 1 tahun 193 triliun. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ewu. Ayo supaya apa? Kehilangan sifat. Ada lagi PT Timah. Zaman 10 tahun 300 triliun jam 10 tahun. Kominfo 8 triliun. LPEI 11 triliun. Indosuria 72 triliun. Masya Allah. Korupsi triliun 7 miliar, 7 miliar. Orang kalau korupsi miliar sudah bukan berita. Triliun sekarang. Masya Allah. Pantesan Indonesia buatan maju-maju. Karena pejabatnya, terutama di pusat terutama, tidak punya sifat sidik. Moga-moga pejabat Pemalang gak ada sifat sidik. Insya Allah barokah uripe.
kota Pemalang, Kabupaten Pemalang, baldatun thayyibatun warabun, pemimpinnya pejabatnya adil, rakyatnya beribadah taat, kiainya ikhlas dalam membimbing masyarakat, masyarakatnya pun hormat karo ulama karo kiai karena ilmunya, ngikuti kelakuan para kiai para ulama, akhlaknya, kiai beri contoh akhlakul karimah, masyarakat yang mengikuti akhlaknya para ulama, insyaallah uripe ala barakatillah. Senajan pas-pasan. Nyun sewu, bapaknya kula kiai tapi kiai melarat. Saya itu sepeda motor mboten gadah. Yang duwe sawah, seter porong hektar kok. Iso mondokke anak 5. Jadi kiai kabeh lumayan. Kiai Ja'far almarhum wis kakang kula, ketua ulama Kabupaten Cirebon. Adik kula Mustafa Akil, semerem nggih. Ya, Mustafa Akil, jadi mantune Mbah Mun. Rois Dewan Syariah Partai P3. Ya lumayan. Nomor 3 Ahsin sudah meninggal. Ngajar Fatul Mu'in Alfiyah. Nomor yang paling terakhir Niam keluar Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo ya lumayan lah. Gue timbang sepi lumayan. Padahal bapak saya bukan orang kaya. Mondoknya anak 5 dadi kabeh lumayan lah, dadi kabeh lumayan. Betul bodoh-bodoh banget mboten. Kalau Fatul Mu'in Alfiyah bisa lah. Fatul Mu'in, Fatul Wahab bisa lah. Lumayan kan? Timbang sepi nggih. Masya Allah. Kenapa? Karena insya Allah yang dikasihkan kepada anaknya adalah halalan thayyiban mubah. Anak diwai pak makan uang tidak halal, uang haram, pasti anaknya nakal, pasti anaknya nakal. Paham betul? Saya jamin pasti nakal anaknya. Betul namun bodoh, mending bodoh, nakal, narkoba, jadi pelaku kriminal. Kenapa? Dipakani duit haram. Paham betul? Masya Allah. Makanya monggo lah panjenengan sing sugih tapi cari uangnya yang halal. Senajan buatan kathah tapi ala barakatillah. Cekap semanten mawon bengi wonten manfaatipun haul umum. Makbarah apa namanya? Sunggingan. Moga-moga ahli makbarah dar kaum mukminin. Ini negerinya orang-orang mukmin. Insyaallah ala syafaat Rasulullah SAW bin ahli jannah semuanya. Begitu pula kita yang masih hidup ini semuanya insyaallah ala riayatillah wa ala zimmatillah wa tahta rahmatillah.